Hai, ketemu lagi dengan aku Immanuel. Hari ini aku akan ngebahas tentang 5 cara untuk kita move on. Salah satu hal yang sangat sulit kita terima adalah ketika kita pada akhirnya ingin bersama dengan seseorang, tapi bukannya bersama, justru gagal. Nah, aku cuma mau bilang nggak apa-apa untuk semuanya, karena pada dasarnya perjalanan hidup ini menyadarkan kita tidak semua harus dimiliki, tidak semua harus jadi punyanya kita. Tetapi yang jadi masalahnya hari ini adalah ketika kita udah bersama dengan orang yang sangat kita sayangi, dan akhirnya tidak sama-sama dengan dia, dan kita begitu sulit untuk melupakan. Yang pada akhirnya kita sulit untuk membangun atau memulai kembali hubungan yang baru. Karena kenapa? Karena kita gagal move on, kata orang. Jadi ada istilah juga gamon, katanya gagal move on. Tapi hari ini aku akan ngebahas tentang 5 hal yang saya kira bermanfaat sekali buat teman-teman, karena ini juga yang pernah aku praktekin dalam hidup. Jadi 5 hal ini kiranya dapat membantu teman-teman untuk move on, terutama dari mantan teman-teman. Sehingga ketika kamu bangun hubungan baru nantinya, itu tidak akan jadi masalah yang besar karena kamu udah berhasil move on dari masa lalumu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar untuk ikhlas. Sekali lagi saya ulangi, belajarlah untuk ikhlas. Bagaimanapun dalam hidup ini, cara terbaik untuk kita bisa move on adalah kita belajar untuk ikhlas, menerima dengan apa yang terjadi, sadar hidup ini tidak semua bisa dimiliki, tidak semua bisa tercapai, tidak semua dapat jadi punyanya kita, karena kita punya bagiannya masing-masing. Jadi jangan pernah memaksa untuk sesuatu yang memang tidak untukmu. Jadi ikhlas adalah cara untuk kita bisa move on. Ikhlas itu menerima apa yang pernah terjadi, menerima kalau pada akhirnya kita tidak bersama-sama dengan dia. Saya tahu ini bukan hal yang gampang, sepertinya kalau dibicarakan seperti terlihat mudah, tapi kalau untuk dilakukan tentu tidak gampang. Tapi bagaimanapun kamu harus belajar untuk ikhlas dengan apa yang sudah ada. Lalu yang kedua, bagaimana cara move on yang kedua adalah melupakan kenangan indah bersamanya. Nah, bagaimanapun kita pasti punya kenangan masing-masing dengan mantan kita. Kita punya tempat-tempat tertentu yang sangat indah, kenangan-kenangan bersama, entah itu makan, atau itu jalan-jalan, tapi pada akhirnya nggak sama-sama dengan dia. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus lupakan semua itu. Bahkan mungkin kalau kamu pernah nyimpan galeri tentang kebersamaan kalian, saya harap ini akan kamu buang semuanya. Karena bagaimanapun kalau ini terus tersimpan, ini akan membuat kamu selalu ingat. Jadi lebih baik mulai melupakan, tinggalkan, lepaskan, hapus apa yang perlu dihapus gitu ya. Bukan karena kita nggak dewasa, tapi bagaimanapun untuk kita bisa move on adalah kita harus belajar melupakan. Lalu yang ketiga, cara move on yang ketiga adalah lakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang biasanya orang lupa ketika dia ingin move on, karena fokusnya hanya kepada apa yang dulu pernah terjadi, sehingga pada akhirnya dia mengabaikan untuk terus berbuat sesuatu yang lebih baik. Jadi kita mulai mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Kalau dalam bahasa saya, mari kita memantaskan diri. Jadi kalau akhirnya kita udah nggak bersama dengan orang itu, ya kita ambil waktu yang lebih bermanfaat lagi, sesuatu yang lebih berguna lagi. Untuk apa? Untuk memantaskan diri kita. Karena ketika kita tidak sama-sama dengan dia, ya bisa jadi bukan jodohnya. Bukan karena dia salah, kita kurang, kita nggak ada apa-apa. Mungkin memang bukan jodohnya. Jadi lebih baik kita memantaskan diri, lakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, karena akhirnya kualitas kita meningkat, orang yang datang pun pasti dengan kualitas yang sama. Lalu yang keempat, aku minta salah satu caranya adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Beranggapan bahwa karena sayalah semuanya terjadi seperti ini, karena saya banyak kurangnya lah, makanya hubungan kami gagal, karena saya nggak pantas lah. Nah, bukan kamu nggak pantas, tetapi memang ya namanya hidup, jodoh itu udah takarannya masing-masing. Mungkin bukan dia, tapi ada nanti yang Tuhan sediakan. Jadi berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, tapi sebaliknya bahagiakanlah diri sendiri. Nah, itu caranya. Berhenti menyalahkan diri sendiri, tetapi bahagiakanlah diri sendiri. Kasih apresiasi untuk diri kita. Katakan, saya ini pribadi yang hebat. Saya juga orang yang luar biasa. Saya tahu saya gagal di sini, tapi bukan berarti saya harus gagal dalam bidang yang lain. Bahagiakan dirimu. Jangan terus menerus dalam kesedihan itu. Jangan terus hidup dalam rasa bersalah itu. Tetapi yang selanjutnya adalah bahagiakan diri kamu sendiri. Kasih apresiasi buat dirimu, entah itu jalan-jalan, entah mungkin pergi ke suatu tempat yang kamu damba-dambakan selama ini. Itulah 5 hal. Yang keempatnya adalah berhenti menyalahkan diri sendiri, tapi yang kelimanya
bahagiakanlah diri sendiri. Itulah 5 hal tanda atau 5 hal cara untuk move on. Yang pertama adalah belajar untuk ikhlas, lalu yang kedua melupakan kenangan indah bersamanya, lalu yang ketiga lakukan sesuatu yang bermanfaat, yang keempat jangan salahkan diri sendiri, dan yang kelima terakhir adalah bahagiakan dirimu sendiri. Semoga berhasil, semoga bermanfaat video ini. Tuhan memberkati. See you.